Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah lama banget nih saya nggak buat video karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Dan pada video kali ini saya mau membahas tentang demam. Nah, jadi kata demam ini saya rasa cukup familiar di kalangan kita, bahkan kita sendiri pun sering banget ngalamin demam. Terkait demam, kalau misalkan di Lombok Utara kami nyebutnya dengan istilah denginan. Teman-teman Lombok Utara pasti kenal banget dengan istilah ini, ya enggak? Nah, jadi demam itu penyakit atau bukan sih? Jadi kemarin saya coba survei beberapa orang dan 50% mengatakan penyakit, 50% mengatakan bukan penyakit. Jadi teman-teman, kalau berdasarkan sudut pandang biologi, demam itu bukan penyakit. Jadi demam itu merupakan respon tubuh kita terhadap keadaan sekitar kita, lingkungan sekitar, atau juga karena adanya infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu berupa virus, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Nah, di artikel lain juga ada disebutkan, dituliskan oleh Hartini, itu demam adalah proses di mana tubuh berusaha untuk menyerang infeksi yang masuk ke dalam tubuh itu sendiri. Dan demam itu biasanya pada suhu berapa? Nah, jadi ada rentangnya. Kalau misalkan berdasarkan salah satu buku yang saya baca, suhu normal tubuh itu adalah sekitar 36 sampai 38. Ada juga yang mengatakan sampai 37,5, sehingga demam diartikan sebagai keadaan di mana suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan sekarang nih karena berada di masa pandemi, sering banget kita kalau ke suatu tempat, bentar-bentar dicek suhu tubuhnya, bentar-bentar dicek suhu tubuhnya untuk melihat apakah di sana itu, kalau misalkan demam kan mengindikasikan adanya virus atau bakteri atau agen infeksi lain yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan kedetek suhu tubuhnya tinggi atau kayak demam, berarti kemungkinan ada patogen yang menginfeksi tubuh orang tersebut. Nah, kemudian penyebab demam itu apa aja? Jadi pertama, penyebabnya itu bisa karena kita dehidrasi, kurang minum. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah paparan sinar matahari yang terlalu banyak. Jadi kalian jangan terlalu sering berjemur di suhu yang cukup ekstrim ya, karena itu bisa nyebabin demam. Kemudian penyebab demam yang lain itu adalah karena kita terinfeksi oleh agen seperti virus, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Lalu bagaimana sih mekanisme demam itu terjadi? Jadi ketika tubuh kita terinfeksi oleh suatu agen, baik itu virus ataupun bakteri, maka sel-sel yang terinfeksi itu nanti akan mengirimkan sinyal ke otak kita di bagian hipotalamus. Nah, adanya sinyal yang dikirimkan itu nanti hipotalamus menduga bahwa suhu tubuh kita itu berada di bawah normal, sehingga nanti termostat akan mengaktifkan pemanasan di hipotalamus, di bagian hipotalamus kita, sehingga nanti tubuh akan meningkatkan metabolismenya untuk menghasilkan panas. Dan itu akan menyebabkan suhu tubuh kita akan di atas normal. Begitu. Makanya terjadi demam. Jadi mungkin kalau saya mengartikannya kayak semacam salah menangkap, salah menduga, salah menyampaikan pesan atau apa, sehingga yang tersampaikan ke hipotalamus itu suhu tubuh lebih rendah, padahal sebetulnya suhu tubuh lagi normal. Nah, karena rendahnya suhu tubuh, jadi hipotalamus, khususnya termostat, itu meningkatkan suhu tubuh kita, menyalakan atau mengaktifkan pemanasan di bagian hipotalamus sehingga suhu tubuh meningkat. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau dalam hal lain, demam itu sebetulnya terjadi ketika
ada infeksi, kemudian sinyal-sinyal dihasilkan molekul kimia, biasanya nih sel-sel yang terinfeksi oleh agen penginfeksi itu akan mengeluarkan hormon. Jadi hormon-hormon itu nanti akan mengirimkan pesan ke otak untuk kemudian dibuat kondisi yang panas di tubuh kita untuk membunuh patogen atau agen penginfeksi itu. Jadi mekanisme di tubuh kita itu sangat menakjubkan, dan itu yang perlu kita syukuri, alhamdulillah. Karena kalau misalkan hal itu nggak terjadi, mungkin ya banyak banget agen penginfeksi yang bakal masuk ke tubuh kita dan merusak tubuh kita. Tapi Tuhan sudah menitipkan segala macam mekanisme yang cukup unik untuk melawan segala macam agen penginfeksi tersebut. Nah, teman-teman, sekarang bagaimana cara mengatasi demam? Jadi yang pertama itu adalah minum air secukupnya. Karena tadi demam bisa terjadi karena kita kekurangan air minum. Kemudian yang kedua caranya adalah istirahat yang cukup. Ketika kita demam, jangan terlalu memaksakan diri untuk beraktivitas. Jadi istirahat yang cukup. Kemudian juga kita perlu untuk makan makanan yang bergizi. Kemudian selain itu juga perlu melakukan atau mengkonsumsi vitamin. Jadi ketika demam itu kan kita lagi berada di fase sedang diserang oleh agen penginfeksi, sehingga kita butuh juga mekanisme untuk mempersiapkan imun kita, sistem imunitas kita untuk melawan agen-agen yang menginfeksi itu. Jadi kita butuh istirahat, butuh minum yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan jangan panik. Jadi kalau orang demam itu biasanya kan kalau ada anak demam nih, ibu-ibu sering banget panik gitu. Panik ya. Jadi jangan panik. Kita berusaha tenangkan diri, karena kalau panik nanti kita bisa berbuat hal-hal yang bahasanya yang nggak tepat biasanya kalau misalkan kita panik. Dan ada juga cara untuk mengatasi demam, yaitu kompres. Nah, kompres ini baiknya yang mana sih? Air hangat atau air dingin? Jadi kalau sependapat saya nih, sebaiknya menggunakan air hangat. Ini berdasarkan referensi yang saya baca. Kenapa menggunakan air hangat? Jadi kita perlu tahu bahwa di tubuh kita tuh ada mekanisme yang tadi, ada pemanasan dan ada pendinginan. Jadi ketika ada suhu lingkungan luar kita lebih panas dibandingkan suhu di dalam tubuh kita, maka nanti termostat yang ada di otak kita itu di bagian hipotalamus akan mengaktifkan bahasanya tuh mesin pemanasan gitu loh. Ketika suhu luar ruangan kita lebih panas, maka tubuh kita itu berusaha untuk melakukan pendinginan. Jadi di bagian otak itu termostat itu akan mengaktifkan mekanisme pendinginan di bagian otak kita, sehingga nanti pembuluh darah kita akan menyempit, dan kemudian kelenjar keringat akan mengekskresikan keringat, lalu kita akan berkeringat, dan itu akan menyebabkan suhu tubuh kita turun. Tetapi ketika kondisi luar ruangan kita dingin, lebih dingin dibandingkan suhu tubuh kita, maka termostat yang ada di paru-paru yang ada di otak itu nanti akan mengaktifkan mekanisme pemanasan, sehingga nanti pembuluh darah kita akan melebar, lalu kemudian metabolisme tubuh kita akan meningkat dan panas akan keluar, sehingga nanti kita nggak terlalu kedinginan. Karena di luar kan dingin, kita butuh dong panas di tubuh kita supaya kita nggak kedinginan karena suhu ruangan. Kalian mungkin pernah dengar istilah kalau orang naik gunung seringkali hipotermia, itu kan keadaan yang cukup berat karena dia kehilangan keseimbangan pengaturan suhu tubuhnya. Jadi kalau orang hipotermia tuh parahnya bisa mengakibatkan kematian kalau misalkan kemampuan pengaturan suhu tubuh di dalam tubuhnya itu nggak berfungsi baik gitu. Jadi sebetulnya tubuh kita itu punya mekanisme untuk menciptakan keseimbangan. Jadi kalau misalkan suhu ruangan kita lebih panas, gimana supaya nanti kita itu nggak terlalu kepanasan, atau bisalah kita cool dikit, dingin gitu meskipun di luar panas. Jadi dengan cara dikeluarkan keringat dari tubuh kita. Tapi kalau misalkan kedinginan, jadi supaya kita nggak ngalamin hipotermia tadi, itu tubuh kita akan mengaktifkan pemanasan.
Jadi kayak seimbang gitulah, mencapai hal yang seimbang agar kita tetap bisa bertahan hidup. Nah, terus terkait kompres air hangat dan air dingin, kenapa saya mengatakan air hangat? Jadi ketika orang demam lalu diberikan kompres air hangat, maka nanti tubuh akan mengira bahwa suhu ruangan itu lebih tinggi dibandingkan suhu tubuh kita sendiri. Sehingga dengan demikian termostat akan mengaktifkan pendinginan di tubuh kita, di bagian otak terutama, sehingga nanti pembuluh darah akan dipersempit dan kemudian metabolisme akan diturunkan. Lalu setelah itu keluar keringat dan kita akan mengalami proses berkeringat sehingga suhu tubuh kita menurun. Tapi kalau misalkan kita menggunakan kompres dingin, yang akan terjadi sebaliknya. Tubuh kita akan merespon bahwa suhu ruangan yang di luar itu lebih rendah. Jadi nanti tubuh akan mengaktifkan lagi pemanasan sehingga suhu tubuh akan lebih meningkat dan itu akan menyebabkan fase menggigil. Jadi yang lebih baik adalah menggunakan kompres air hangat. So, terima kasih untuk hari ini. Maaf nggak banyak animasi, jadi hanya polos di belakang ada papan tulis dan tembok. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh iya, kalau misalkan ada salah silahkan komen di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan silahkan juga komen di kolom komentar. Demi kebaikan kita bersama, kita sharing-sharing lah. Misalkan kita juga pasti punya pengetahuan masing-masing kan. Saya mungkin tahu apa yang teman-teman nggak tahu, dan saya mungkin nggak tahu apa yang teman-teman tahu. Jadi kita sharing bareng-bareng untuk mematangkan pengetahuan kita. Dan buat teman-teman yang belum sempat saya jawab pertanyaannya, insya Allah next time saya akan buat videonya. Thank you. Thank you. Gitu ya.